Quartararo mengakhiri musim 2025 dengan tak ingin mengingat momen-momen pelik sepanjang tahun karena performa buruk motor Yamaha. Bahkan, rider Spanyol tersebut memberi penilaian 1-10 soal musim 2025 ini, yakni angka 5 kepada GP1. Penilaian tersebut bisa dikatakan sebagai bukti bahwa El Diablo, julukan Quartararo, kurang puas dengan kinerja Yamaha selama ini. Kekecewaan Quartararo lainnya tergambar ketika melakukan interview dengan TNT Sports Bike, di mana cukup sulit untuk mengartikan perjalanannya di 2025. Sejak awal, dia sudah menuturkan bahwa sepanjang tahun 2025 ini cukup sulit untuk dijelaskan dengan performa motor yang buruk. Pembalap asal Prancis tersebut menegaskan bahwa motor tim Garputala masih lemah dan menghargai bagaimana timnya telah bekerja keras. Transfer pembalap MotoGP 2027 diramaikan oleh sikap tegas Fabio Quartararo kepada Yamaha soal pertaruhan nasibnya. Quartararo mengakhiri musim 2025 dengan tak ingin mengingat momen-momen pelik sepanjang tahun karena performa buruk motor Yamaha. Bahkan, rider Spanyol tersebut memberi penilaian 1-10 soal musim 2025 ini, yakni angka 5 kepada GP1. Penilaian tersebut bisa dikatakan sebagai bukti bahwa El Diablo, julukan Quartararo, kurang puas dengan kinerja Yamaha selama ini. Kekecewaan Quartararo lainnya tergambar ketika melakukan interview dengan TNT Sports Bike, di mana cukup sulit untuk mengartikan perjalanannya di 2025. Sejak awal, dia sudah menuturkan bahwa sepanjang tahun 2025 ini cukup sulit untuk dijelaskan dengan performa motor yang buruk. Pembalap asal Prancis tersebut menegaskan bahwa motor tim Garputala masih lemah dan menghargai bagaimana timnya telah bekerja keras. Hanya saja, pembalap nomor 20 tersebut sudah tak ada waktu lagi untuk menanti Yamaha kembali ke puncak jika melihat perjalanannya di 2025. Iya, jelas, satu musim yang sulit. Saya melihat diri saya cepat. Itu yang penting ketimbang hasil, karena kita tahu bagaimana sulitnya membuat motor bekerja dengan baik. Ya, tidak banyak momen penting di musim ini untuk diingat, jelas Quartararo mengutip TNT. Coba kita lihat performanya, karena kita tahu Yamaha masih lemah, tapi tim telah bekerja keras. Jadi kita lihat saja bagaimana jalannya 2026. Tidak, seperti yang saya bilang, saya tidak punya waktu. Jadi ini akan sangat penting, kita akan punya rencana setelah tes. Saya hanya ingin memastikan ini bekerja dengan baik. Tapi jika tidak, sepertinya waktu yang tepat membuat perubahan, tegasnya. Perasaan pilu yang diungkapkan oleh rider kelahiran 1999 ini tampak normal, lantaran cukup sulit untuk menjinakkan motor Yamaha. Meskipun selama musim 2025 dia sudah membukukan torehan apik, seperti 5 pole position yang cukup mengesankan. Akan tetapi performa M1 miliknya ketika beradu dalam balapan masih kalah dibandingkan dengan motor tim lain. Bahkan sekalipun dibandingkan dengan Honda, yang sama-sama masih coba mengembangkan motor, masih sulit mengimbangi. Yamaha akhirnya mengambil keputusan besar yang sudah lama ditunggu publik MotoGP. Pabrikan asal Jepang itu memastikan akan meninggalkan mesin inline 4 yang selama puluhan tahun menjadi identitasnya dan beralih ke konfigurasi V4 mulai musim MotoGP 2026. Keputusan ini diumumkan setelah berbulan-bulan spekulasi menyusul performa Yamaha yang terus menurun sejak 2022, sekaligus menjadi langkah penting untuk meyakinkan Fabio Quartararo bertahan usai kontraknya selesai pada 2026. Langkah ini juga menandai akhir dari era panjang mesin inline 4 yang telah menghasilkan 8 gelar juara dunia pembalap lewat Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Quartararo, serta 125 kemenangan Grand Prix. General Manager Yamaha, Takahiro Sumi, menegaskan bahwa mesin inline 4 telah menjadi bagian dari filosofi pabrikan selama puluhan tahun. Inline 4 has been at the heart of Yamaha's philosophy for decades. It delivered unforgettable victories and shaped our reputation for precision and control, ujar Takahiro dikutip Crash.net. Ia menambahkan bahwa deretan pembalap yang menungganginya telah membantu membangun warisan balap Yamaha. Namun MotoGP terus berubah sehingga pabrikan harus ikut beradaptasi. Sumi menyebut keputusan beralih ke V4 adalah babak baru yang tetap membawa DNA balap Yamaha, sekaligus memenuhi tuntutan teknis modern agar mampu kembali bersaing di level teratas.
Yamaha sebenarnya sudah memperkenalkan prototipe E4 sejak San Marino Grand Prix dengan wildcard Augusto Fernandez. Motor tersebut kemudian tampil lagi di Malaysia dan Valencia, serta pernah diuji oleh rider utama di Misano, meski Quartararo mengaku tidak puas dengan karakter V4 yang dicobanya. Fernandez bahkan pernah mencetak poin saat finish ke-14 di San Marino GP. Namun rider itu juga mengakui motor baru tersebut masih menunjukkan masalah serupa, terutama terkait rasa percaya diri pada bagian depan. Selain itu, Yamaha belum mengeluarkan tenaga maksimal V4 dalam uji coba. Kecepatan motor tersebut di lintasan lurus disebut masih jauh dari para kompetitor. Melalui pernyataan resmi yang dirilis Minggu waktu setempat, Yamaha memastikan Grand Prix Valencia 2025 menjadi balapan terakhir mereka dengan mesin inline 4. Pembalap MotoGP asal Prancis, Fabio Quartararo, menegaskan bahwa semangat juaranya belum padam meski 2 musim terakhir bersama Yamaha berjalan sulit. Dalam wawancara dengan media olahraga Start, juara dunia MotoGP 2021 itu meninjau perjalanan karirnya bersama tim asal Jepang tersebut, membahas masa depan, hingga memberi pandangan soal Marc Marquez dan dinamika di paddock. Quartararo mengaku masih memiliki motivasi besar untuk kembali bersaing di papan atas, meski kini hanya berjuang di posisi tengah. Dari Fabio yang orang-orang kenal dulu, yang tersisa adalah keinginan untuk menang, untuk selalu berada di puncak. Itu tidak pernah hilang, ujarnya. Ia mengakui tantangan terbesar saat ini adalah menjaga motivasi ketika hasil tidak sebaik sebelumnya. Sulit rasanya memberikan energi yang sama seperti di tahun 2021, ketika sekarang saya hanya berjuang untuk posisi ke-5 atau ke-8. Tapi itu bagian dari proses belajar, katanya. Menurut Quartararo, dirinya kini lebih matang dibanding ketika merebut gelar dunia. Saya jauh lebih baik dari saat menjadi juara. Dulu semuanya terasa mudah. Sekarang, finish ke-4 atau ke-5 sudah luar biasa. Saya belajar untuk memaksimalkan hasil dalam situasi apapun. Quartararo juga menanggapi anggapan bahwa gelarnya pada 2021 kurang dihargai karena Marc Marquez kala itu absen akibat cedera. Saya rasa setiap gelar itu pantas. Siapapun bisa cedera kapan saja. Saat saya juara, Marc juga menang di balapan lain meski belum 100% fit. Jadi menurut saya, gelar saya tetap layak, tegasnya. Meski sempat dikabarkan akan pindah tim, Quartararo memutuskan memperpanjang kontrak dengan Yamaha. Ia menjelaskan keputusannya didasari oleh beberapa faktor, termasuk rencana Yamaha menghadirkan tim satelit dan pengembangan mesin V4 baru. Ada beberapa alasan mengapa saya memutuskan untuk bertahan. Saya percaya pada insinyur baru yang datang, dan saya ingin membawa tim ini kembali ke puncak. Ego saya juga berperan, tapi saya tidak menyangkal faktor ekonomi juga punya pengaruh, katanya. Yamaha disebut sedang menyiapkan motor generasi baru untuk musim 2026. Quartararo menilai tahun ini sebagai masa transisi penting. Tahun ini memang sulit, tapi sedikit lebih baik dari tahun lalu. Saya penasaran seperti apa motor 2026 nanti. Dari situ saya akan memutuskan langkah berikutnya, ujarnya. Pembalap berjuluk El Diablo itu menegaskan ambisinya adalah kembali menang, dimanapun. Saya ingin menang lagi dengan Yamaha, tapi sekarang keinginan untuk menang dimanapun lebih besar. Quartararo mengaku belum memutuskan masa depannya di luar Yamaha. Menurutnya, keputusan akan bergantung pada arah pengembangan proyek. Tidak ada tanggal pasti, semuanya tergantung feeling saya terhadap motor, ucapnya. Ia juga menambahkan bahwa manajernya, yang juga sahabat dekatnya, menjadi sosok yang sangat ia percaya dalam pengambilan keputusan. Yamaha saat ini mendapat keuntungan dari sistem konsesi MotoGP, namun peningkatannya dinilai belum signifikan dibanding Honda. Saya bukan orang yang tepat untuk menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Tugas saya hanya memberikan yang terbaik di lintasan. Sejak Bartolini bergabung 2 tahun lalu, kami bekerja lebih baik, meski hasilnya belum seperti yang diharapkan, jelasnya.